Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hai semuanya. Pada video ini Bapak akan menjelaskan materi yang sudah Bapak berikan sebelumnya tentang dimensi 3 pada bab pertama. Nah, yang pertama Bapak akan jelaskan dulu jarak antara dua titik pada bangun datar. Nah, jarak antara dua titik itu bisa disebut juga dengan panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Pada materi dimensi 3 ini, kita akan menentukan jarak antara dua titik atau panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Untuk menentukan jarak antara dua titik, kita akan menggunakan secara umum itu menggunakan rumus Pythagoras. Ya, rumusnya seperti ini. SM kuadrat sama dengan SL kuadrat tambah SL kuadrat. SM itu adalah sisi miring dan SL adalah sisi lain. Agar kalian lebih memahami rumus ini, nah Bapak akan berikan contoh. Misalkan ada dua titik, titik P dan titik Q. Nah, jarak antar titik P ke Q itu bisa disebut juga panjang PQ. Ya, langsung saja kita sebut panjang PQ agar lebih mudah mengucapkannya dan lebih simpel. Nah, panjang PQ ini bisa kita cari, bisa kita tentukan nilainya, bisa kita tentukan panjangnya, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya, tetapi sebelumnya kita harus membuat dulu garis PQ ini menjadi segitiga siku-siku seperti yang digambar, ya, seperti yang digambar ini. Nah, di gambar ini terlihat segitiga siku-siku dan siku-sikunya itu ada di O. Nah, berikutnya setelah kita membentuk segitiga siku-siku, kita tentukan sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Nah, sisi miringnya di sini ada di PQ, ya. PQ ini adalah sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena PQ ini berhadapan dengan sudut siku-sikunya, ya. Jadi kalau untuk menentukan sisi miring itu harus yang berhadapan dengan sudut siku-siku seperti ini. Nah, setelah kita tahu mana sisi miringnya, berikutnya kita baru bisa membuat rumus awalnya, ya. Maka rumus awalnya itu seperti ini. Nah, kita wajib membuat rumus awal dulu seperti ini. Nah, setelah kita membuat rumus awal seperti ini, nah baru berikutnya kita akan memasukkan nilai-nilainya dan menghitungnya, ya. Nah, di sini di sebelah kiri atau di ruas kiri ini ada sisi miring atau PQ, ya. Dan di sebelah kanannya ada OP atau sisi yang lain ditambah sisi yang lain lagi atau OQ. Ya, di sini PQ-nya kuadrat, OP-nya kuadrat tambah OQ kuadrat, jadi semuanya kuadrat. Nah, Bapak harap kalian semua paham cara membuat rumus Pythagoras, ya. Nah, berikutnya Bapak akan langsung saja berikan contoh soal, ya. Nah, di sini contoh soalnya hampir sama, ya, dengan yang di atas. Tetap di sini untuk rumus Pythagoras, ya, itu rumus untuk mencari sisi pada segitiga siku-siku, ya, sebenarnya itu aja. Nah, di sini ada persegi panjang, ya. Di sini yang di persegi panjang ini yang ditanyakan adalah di sini BD atau diagonal persegi panjang. Nah, kemudian persegi panjang garis ini, garis BD ini, seperti yang barusan Bapak jelaskan, untuk menentukan panjang garis atau jarak kedua titik itu
garisnya itu harus dibentuk dulu segitiga siku-siku ya, menjadi segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-sikunya adalah BCD ya, BCD dan siku-siku di C di sini ya. Nah, maka garis miringnya adalah di BD. Kenapa? Karena garis BD ini itu berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, setelah kita mengetahui sisi miring dari segitiga siku-siku ini, maka berikutnya kita bisa membuat rumus awal Pitagorasnya ya. Nah, rumus awalnya seperti ini. Nah, langsung dengan jawabannya ya. Rumus awalnya di sini BD kuadrat, BD sisi miring, BD ada di ruas kiri. Kenapa? Karena BD itu sisi miring dari segitiga siku-sikunya. Kemudian BC ini sisi lain, BC kuadrat plus CD kuadrat, CD-nya ini juga adalah sisi yang lain. Nah, kalau sudah menentukan rumus awalnya, itu baru kita bisa menghitung sampai selesai ya. Nah, caranya yang pertama, karena yang dicari di sini yang ditanyakan adalah BD ya, maka kuadratnya kita hilangkan. Kenapa? Karena bukan BD kuadrat yang ditanya, tetapi BD saja. Nah, untuk menghilangkan kuadrat di sini itu gampang sekali ya. Tinggal kita tambah akar ya. Tambah akar seperti ini. Nah, kalau di ruas kiri tambah akar, maka semua yang ada di ruas kanan itu ditambah akar seperti ini. Ya. Seperti ini. Kemudian turun ke bawah, kuadratnya hilang menjadi BD saja, tetapi untuk yang ruas kanan tidak hilang. Kenapa? Karena di ruas kanan itu di dalam akarnya itu ada dua suku ya, suku yang berbeda seperti ini, BC dan CD ya. Itu belum bisa dihilangkan kuadratnya karena terdapat dua suku yang berbeda. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini langsung saja kita masukkan nilainya. BC berapa? Di sini BC diketahui panjangnya 5 cm, maka kita masukkan 5 ya. Di sini 5 kuadrat karena di rumusnya ada kuadratnya. Kemudian untuk CD, CD-nya berapa? Di sini diketahui CD-nya adalah 12 cm, kita masukkan 12. Jadi 12 kuadrat karena di rumusnya ada kuadratnya ya. Nah, sekarang tinggal dihitung 5 kuadrat hasilnya 25, 12 kuadrat adalah 144, tinggal ditambah 25. Jangan dulu diakarkan masing-masing, tetapi ditambah dulu ya. Jangan akar 25 ditambah akar 144, itu salah ya, tidak bisa. Untuk diakarkan ini semua harus ditambah dulu. 25 ditambah 144 sama dengan 169. Nah, di sini akar 169 adalah 13 cm. Maka di sini jarak titik B ke titik D adalah 13 cm. Nah, jadi garis BD ini panjangnya adalah 13 cm. Nah, seperti itu anak-anak cara menghitungnya. Bapak harap kalian semua bisa paham ya. Kalau belum paham, boleh tanyakan langsung nanti lewat WA ya.